Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Dua orang pemuda ABG tampak digiring oleh para petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 pukul 11 malam. Kurang dari 24 jam lalu, mereka berdua telah melakukan sebuah tindak kejahatan kepada bos mereka di tempat kerja. Baru 2 bulan mereka bekerja dengan sang korban. Alasannya sih karena tidak berkenan dengan perlakuan si bos yang sering berlaku kasar pada mereka. Apakah benar pengakuan tersangka tersebut dan tindakan macam apa yang sanggup dilakukan oleh dua ABG tersebut kepada bosnya? Bagaimana kisah lengkap dari Prabu Mulih ini? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Di Jalan Lingkar Timur RT 3 RW 3 Kelurahan Ibul Utara Kecamatan Prabu Mulih Timur, tidak jauh dari Tugu Air Mancur, Kota Prabu Mulih, terdapat sebuah tempat cuci mobil yang cukup besar dan terkenal di sana, bernama Diamond Car Wash. Pemiliknya bernama Pak David Winkler, seorang pengusaha muda berusia 31 tahun dari Palembang. Baru sekitar 1 tahunan, David tinggal di Prabu Mulih dan menempati sebuah kamar di lantai 2 tempat car wash miliknya. Tidak banyak informasi yang menceritakan tentang latar belakang David ini, namun diketahui bahwa dirinya termasuk keluarga pengusaha di Palembang. Ayahnya David yang bernama Pak Henry adalah pemilik sebuah toko material bangunan di Palembang dan bertempat tinggal di Jalan Simanjuntak Pahlawan, Palembang. David merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Statusnya masih single alias belum menikah sobat. David dikenal sebagai pribadi yang baik, pendiam, dan cukup sopan. Bahkan ada beberapa teman dekatnya yang mengakui bahwa David adalah teman yang sangat baik. Beberapa pelanggan car wash Diamond yang pernah bertemu langsung dengan David juga terkesan dengan penampilannya yang lugu serta cukup sederhana sebagai pemilik car wash sebesar Diamond. Tidak tampak kesan buruk di mata mereka. Hubungan David dengan keluarga juga terjalin dengan sangat baik sobat. Dirinya tidak pernah absen menelpon sang ayah yang berada di Palembang. Terakhir komunikasi antara David dengan Pak Henry ayahnya adalah pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, di mana saat itu David bercerita bahwa kompresornya rusak. Dan betul sobat, itu adalah komunikasi terakhir dari David, karena keesokan harinya akan terjadi suatu kejadian besar dalam hidupnya yang tidak pernah dia sangka sama sekali. Di mana pada tanggal 12 Maret pagi sekitar pukul 7 waktu di mana para karyawan Diamond Car Wash sudah mulai bekerja. Namun saat Ayu, kasir car wash yang juga salah satu orang kepercayaan David sampai di tempat kerja, dia merasa heran karena car washnya belum dibuka oleh Pak David dari dalam. Di luar ada 3 orang temannya yang menunggu dibukakan pintu gerbang depan dari tadi, tapi Pak David tidak menunjukkan batang hidungnya. Ayu pun mendekati ketiga temannya tersebut, kemudian menengok ke tempat mobil Pak David biasa diparkir. Ternyata tidak tampak mobil race kuning milik Pak David di sana. Apakah Pak David pergi? Tapi kok tidak biasanya dan tidak bisa dihubungi? Ayu pun tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dirinya kembali ke tempat tinggalnya mengambil kunci serep yang pernah Pak David percayakan kepadanya. Setelah mengambil kunci, Ayu kembali lagi ke Diamond Car Wash, membuka pintu gerbang dan dia langsung naik ke lantai 2 menuju kamar atasannya. Diketuk-ketuk pintu kamar tersebut, dipanggil-panggil nama Pak David. Tidak ada sautan sama sekali dari dalam. Apa beneran pergi ya si bos ya? Tapi kok nggak pesen apa-apa? Ayu semakin bingung, tapi dengan cekatan dirinya langsung menuju monitor untuk mengecek rekaman CCTV. Dia penasaran. Dan benar saja sobat, misteri sedikit terkuak setelah melihat rekaman CCTV. Ada 2 orang yang ternyata membawa pergi mobil Pak David, tapi bukan Pak David. Dan dia sangat mengenali 2 orang tersebut. Perasaan Ayu dan rekan-rekan yang ada di situ semakin tidak karuan. Mereka pun kembali naik ke lantai 2 menuju ke kamar Pak David dan tidak menunggu lebih lama lagi mereka membuka paksa pintu kamar. Dan sebuah pemandangan yang mengejutkan tampak di depan mata mereka.
Tubuh Pak David tertelungkup tertutup selimut dan menggenang bercak cairan merah di area kepalanya. Betul-betul syok mereka dibuatnya. Namun dengan cekatan, Ayu dan teman-temannya segera berlari keluar mencari bala bantuan. Mereka memberitahu tetangga, mereka juga mencari petugas kepolisian terdekat. Dan akhirnya mereka ketemu dengan para petugas lalu lintas yang pagi itu sedang bertugas di sekitaran Tugu Air Mancur. Mereka melaporkan penemuan tadi kepada para petugas yang ada di sana. Dan dengan cekatan juga para petugas lalu lintas tersebut menuju ke TKP yang tidak jauh dari sana untuk memastikan kebenaran laporan itu. Sesampainya di lokasi car wash, para petugas menyaksikan sendiri kondisi dari owner car wash itu sesuai laporan pagi tadi. Mereka pun segera berkoordinasi dengan satuan kepolisian setempat. Singkat cerita sobat, para petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan atas suatu kasus penghilangan nyawa pun melakukan olah TKP. Di sana mereka menemukan beberapa barang bukti seperti cutter hijau yang patah isinya dan patahannya masih berada di sana dengan noda cairan merah. Sebuah linggis berukuran sekitar 72 cm dengan noda cairan merah juga di ujungnya, serta satu unit kamera CCTV yang ada di kamar David. Tubuh tidak bernyawa David pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Disebutkan bahwa ada bekas serangan sajam di bagian kepala belakang. Pecah sobat, ini yang menyebabkan hilangnya nyawa David. Semua merasa terkejut dengan kepergian David yang begitu mendadak, apalagi sang ayah. Dirinya mengetahui kabar ini dari Ayu sang kasir yang langsung menelponnya setelah menemukan kondisi David bersimbah cairan merah pagi tadi. Sang adik juga tampak menangisi kepergian kakaknya tersebut. Tampak dirinya berpelukan dengan Ayu berusaha saling menguatkan. Siapa yang menjadi dalang dari hilangnya nyawa pengusaha muda itu? Tidak terlalu sulit untuk dicari sobat, karena banyak banget bukti yang mereka tinggalkan di TKP, terutama rekaman CCTV yang tidak mereka hilangkan terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya, sehingga wajah mereka terekam di berbagai sudut yang ada CCTV-nya. Reza dan Baim, dua orang karyawan car wash yang baru 2 bulan bekerja di sana. Reza masih berusia 15 tahun asal Kabupaten Muara Enim dan Baim berusia 16 tahun asal Kabupaten Banyuasin. Wajah kedua orang tersebut tampak jelas di rekaman CCTV yang ada di kamar David dan tampak jelas apa yang mereka perbuat di sana. Menyerang David terlebih dahulu, setelah itu mereka mengacak-acak lemari kamar seolah mencari sesuatu. Kemudian seperti baru tersadar jika ada CCTV, mereka pun akhirnya berusaha untuk merusak CCTV di kamar tersebut. Namun malah membuat wajah mereka jadi tampak jelas lagi karena tidak mengenakan penutup wajah saat itu. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3:42 dini hari. Waktunya orang sahur, malah mereka berbuat jahat. Astagfirullah. Disampaikan oleh para saksi bahwa Reza dan Baim memang tinggal di kamar yang ada di sebelah kamar Pak David, dan para karyawan di sana melihat keberadaan Pak David serta 2 orang tersebut terakhir adalah pada Selasa malam saat mereka bertiga memperbaiki pagar di sana. Biasa saja, tidak ada kejadian aneh-aneh saat itu. Pencarian secara intensif pun dilakukan oleh Satreskrim setempat dan akhirnya pada pukul 11 malam, masih pada hari yang sama, para petugas berhasil menangkap kedua pemuda tersebut sekaligus menggagalkan rencana kabur mereka ke Bengkulu ke rumah seorang teman. Di sana ditemukan juga mobil race kuning milik Pak David dan kedua ABG tersebut pun dibawa ke markas untuk dimintai keterangan. Kita masuk ke pengakuan tersangka ya. Reza dan Baim mengaku merencanakan tindakan tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 1 dini hari dan baru mereka lakukan pada pukul 3:42. Mereka masuk secara diam-diam ke dalam kamar Pak David. Saat itu Pak David tampak sedang tidur lelap dan tanpa berpikir panjang lagi mereka langsung menyerang si bos. Baim bertugas untuk melakukan penyerangan berkali-kali dengan linggis ke belakang kelapa Pak David, sedangkan Reza, si tersangka yang lebih muda, bertugas menyerang dengan cutter di dekat telinga serta kening. Setelah itu mereka bongkar lemari Pak David untuk mencari barang-barang berharga. Kemudian mereka membawa handphone Pak David dan membawa kabur mobil race kuning.
Kebetulan selama 2 bulan kerja di sana, mereka cukup sering diberi izin oleh Pak David untuk mengendarai mobil race tersebut. Sehingga dini hari itu mereka pun tidak menemui kesulitan apapun untuk membawanya kabur. Motifnya adalah sakit hati karena sering diberi perlakuan tidak menyenangkan dan tidak pantas oleh Pak David, baik secara verbal maupun nonverbal. Bahkan Mbak Im mengaku jika sering diperlakukan tidak senonoh dan ditelinjingi di dalam kamar. Selain itu juga dikata-katai tidak pantas. Maka dia pun menjadi sakit hati, kemudian nekat menghabisi nyawa Pak David. Sekali lagi, ini menurut pengakuan tersangka ya sobat. Kalau Mbak Tiwul sih agak sangsi ya, karena tampak di media sosial tersangka nih banyak foto yang memperlihatkan kebersamaan Pak David bersama karyawan-karyawannya, nongkrong bareng, main biliar bareng, ya pakai mobil kuning itu. Ditambah lagi banyak yang bilang bahwa Pak David itu baik dan pendiam. Tapi kalaupun benar ada pencacah bulan, harusnya sih bisa dibuktikan melalui visum kan ya. Andai pun benar adanya alasan mereka, kenapa nggak resign aja sih? Karena bagaimanapun penghabisan nyawa itu nggak benar, kecuali tidak sengaja dalam rangka membela diri. Dan atas tindakannya ini, kedua bocah tersebut dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Namun karena tersangka masih di bawah umur, penyidikan dan proses peradilan akan mengikuti ketentuan peradilan anak. Oh iya, satu lagi nih sobat, kalau lihat dari media sosial si Reza, dirinya tuh pernah menyematkan atau ngepin sebuah cerita mengenai penghabisan nyawa seorang ayah oleh 2 anak gadisnya yang pernah juga dibahas di channel Mbak Tiwul, di mana motif sang anak adalah karena sakit hati sering dipukul dan dikatai tidak pantas oleh ayahnya. Apakah Reza terinspirasi? Perlu diperiksa kejiwaannya mungkin ya. Demikian kisah kasus kita kali ini sobat. Bagaimana pendapatnya? Termasuk tim yang mana nih? Yang percaya sama pengakuan tersangka atau tim yang kurang percaya? Komen di bawah ya. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh Pak David diberikan ketabahan serta kekuatan luar biasa. Dan untuk Pak David, semoga diampuni semua kesalahan serta diterima semua amalnya. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.